Aida. Tadi aku udah lihat sekilas fotonya ya, kelihatannya itu menarik. Langsung aja kita mulai. Kebalik. Hah, kebalik? Emang iya? Aku pikir emang udah Aulia. Maaf. Di akhir aja. Sorry. Dengan MC Aulia dan pemegang buku Aida. Kepada Aida dan Aulia dipersilahkan. Sebelum saya membacakan ini, saya ada pantun. Ketus penjual pun agar salam tidak terputus, jawab dulu salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta kita bisa acara hari ini dengan selamat sentosa. Sebelum itu saya sebelum kita ke acara utamanya saya ingin memberikan sebuah informasi tentang buku yang bakal kita bahas, itu judul Philosophy of Overthinking yang dengan author yang bernama Binar Arutala. FYI, Binar Arutala itu author, tapi misterius. Jadi kita nggak tahu apa. Aku nggak tahu apa. Sebelum kita ke acara utama, saya ada pantun dari Aida buat kalian. Aulia kerasin suaranya. Pak RT beli jarum, Bu RT beli akuarium. Kok Aida masih senyum? Karena senyum yang membuat kalian terkagum. Saya serahkan acara ini kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku berjudul Philosophy of Overthinking. Buku ini ditulis oleh Binar Arutala. Jenis buku ini adalah self-improvement. Buku ini terdiri dari 162 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm. Buku ini merupakan cetakan pertama pada Oktober 2022. Penerbitnya adalah Buku Bangun. Di dalam buku Philosophy of Overthinking ini terdiri dari 13 bab. Yang pastinya di dalam buku ini membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan overthinking dan apa yang menyebabkan kita overthinking. Jadi, berawal dari kecemasan. Kecemasan adalah proses normal yang dialami setiap manusia. Namun, kecemasan yang berlebihan pasti akan memicu sebuah overthinking. Semua yang aku lakukan tersia-sia. Apa aku bisa sukses? Mungkin aku tidak berguna untuk diriku sendiri. Hari esok akankah berjalan dengan lancar? Aku merasa bersalah akan hal itu. Apa aku bisa bahagia? Kenapa aku sering gelisah setiap waktu? Bagaimana bila mereka tidak menerimaku? Berjelajahlah pada ketidakpastian di malam hari. Untuk pikiranku, bisakah berhenti untuk berjelajah? Apa mungkin aku bisa? Sepertinya benar kata dia, aku orang yang gagal dan semacamnya. Itulah overthinking. Overthinking adalah memikirkan segala sesuatu secara berlebihan terhadap suatu hal yang belum terjadi. Kita sering mengira bahwa overthinking akan menimbulkan sebuah masalah baru, dan itu memang benar adanya. Kita
cenderung memikirkan setiap masalah kecil menjadi masalah besar. Dan masalah yang tadinya kecil bahkan lebih menakutkan dari masalah yang sebenarnya terjadi. Kita mengira bahwa overthinking akan memberikan sudut pandang lain terhadap sesuatu. Tapi nyatanya ketika kita memikirkan sesuatu secara berlebihan, kita akan gagal untuk berpikir dan melakukan hal positif. Terus apa sih yang membuat kita overthinking? Ketika diri kita merasa khawatir terhadap segala sesuatu hal dan menganggap kapasitas diri kita belum cukup untuk melakukannya, pikiran kita cenderung untuk menimbulkan kata insecure dan takut. Takut akan penilaian orang, takut akan ditertawakan, takut akan gagal, dan takut akan hal-hal yang belum terjadi. Penyebab overthinking terbesar adalah ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Selanjutnya, terlalu memendam semuanya sendiri dan kita berada di satu lingkaran yang sama atau bahkan berada di lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik adalah salah satu pemicu timbulnya overthinking, terutama dalam pertemanan. Karena lingkungan yang toksik pasti akan memberikan suatu tindakan atau perkataan yang membuat diri kita menjadi berpikir akan perkataan orang lain. Di buku ini terdapat satu quotes yang mengatakan bahwa teman yang tak tulus dan jahat lebih ditakuti dari binatang buas. Karena apa? Karena binatang buas melukai diri kita, tapi teman yang jahat akan melukai pikiran kita. Dengan begitu, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita dan mencari orang yang akan memimpin kita untuk melakukan hal-hal positif. Kita harus mencari orang yang mempunyai mimpi besar, karena orang yang bermimpi besar pasti akan selalu menarik orang lain untuk melakukannya. Terus apa sih tanda-tanda overthinking? Yang pertama adalah berpikir buruk. Memikirkan segala sesuatu secara berlebihan tentunya akan menguras energi kita dan hanya menimbulkan sebuah kekhawatiran. Yang kedua adalah berpikir hanya satu hal. Yang ketiga, terlalu mendengar. Kita seringkali terlalu memikirkan perkataan orang lain, sehingga secara sadar atau tidak sadar kita hanya selalu terfokus untuk mencari maksud dari perkataan orang lain tersebut dan membuat diri kita terhenti untuk maju ke depan. Yang keempat adalah ingin sempurna. Semua yang dilakukan harus sempurna, padahal setiap orang tak luput dari kesalahan. Gagal dalam meraih sesuatu adalah hal yang wajar, karena kegagalan adalah proof untuk kita meraih sebuah kesuksesan yang nyata. Kamu boleh menginginkan semuanya berjalan dengan sempurna dan baik-baik saja, tapi jangan sampai keinginanmu menjadi beban untukmu karena kamu selalu menginginkan semuanya berjalan dengan sempurna. Terus, apa sih dampak yang didapatkan dari overthinking? Overthinking tentunya berdampak buruk bagi diri kita, karena membuat kita selalu menilai sesuatu secara negatif dan tidak memberikan celah untuk memikirkan hal yang positif. Dampak yang pertama adalah tidak produktif. Yang kedua adalah gangguan tidur. Yang ketiga, stres dan khawatir yang berlebihan yang nantinya akan menimbulkan depresi. Yang keempat, gangguan emosi. Dan yang kelima adalah tidak kreatif. Terus, bisa nggak sih kita menghilangkan overthinking atau mencegah adanya overthinking? Overthinking pasti akan selalu hadir di dalam pikiran kita, terutama di saat pikiran kita sedang bertengkar atau terganggu. Tapi ada upaya yang dapat kita lakukan, yaitu adalah dengan memberikan hal-hal positif terhadap sesuatu yang belum terjadi. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan fokuslah pada perjalanan. Fokuslah pada perjalanan, bukan tujuan. Kebahagiaan tak ditemukan oleh penyelesaian suatu tindakan, tapi ditemukan oleh tindakan itu sendiri. Yang kedua adalah self-love. Duniamu hanyalah kaca yang kamu lihat. Rayakanlah kesuksesanmu, meskipun bukan hal yang besar, tapi semua itu bisa datang dalam bentuk kecil namun
Hargailah setiap proses yang kamu raih dalam hidupmu, karena hanya dirimu yang ada pada awal saat kamu memulai prosesnya. Jadi, overthinking bisa membuat diri kita menjadi hancur. Berhentilah untuk berpikir negatif akan suatu hal yang belum terjadi. Berpikirlah bahwa kita akan bisa meraih semuanya, kita akan bisa melakukannya, dan kita pasti akan berhasil. Mulailah berubah dengan memikirkan hal positif, dan hargailah setiap proses yang kita raih tanpa memikirkan perkataan orang lain. Dan di sini ada salah satu quotes yang menurut aku bagus. Tak perlu khawatir bila memang tak ada yang mau mendengarkan ceritamu, karena ada pendengar yang baik yang tak pernah kamu sadari selama ini hadir dalam setiap kisahmu, yaitu dirimu sendiri dan Tuhan. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dalam membedah buku ini. Kalau kalian ingin lebih tahu lanjut dan tertarik pada buku ini, silakan dibaca. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menarik teman-teman ya. Sekali mendorong, jadi menarik. Overthinking gitu kan. Jadi overthinking itu konotasinya kan negatif gitu ya. Pikiran yang berlebihan atau kemudian obsesi berlebihan itu nggak baik. Kalau soal bedain, kira-kira kita pernah dengar juga positive thinking, negative thinking kan gitu ya, overthinking kan gitu ya. Nah, kalau beda nggak sih overthinking itu dengan negative thinking gitu ya? Perbedaan mana kalau misalnya ada sama atau enggak gitu kan? Terus kedua, kalau misalnya kita punya keinginan, punya cita-cita gitu kan, punya obsesi gitu kan, punya imajinasi yang berlebihan terkait dengan impian kita di masa depan, dengan karir kita masa depan, kan berlebihan, harus berlebih kan? Kan kita boleh lahir di tempat yang sama, cuma cita-cita kita harus sama di mana? Di langit gitu ya. Nah teman-teman, kira-kira pertama kali, apakah sama negatif thinking dengan overthinking? Satu, kedua, kalau memang overthinking itu lebih kepada hal yang berlebihan dan konotasi negatif, apakah nggak boleh gitu kan? Kalau kita mempunyai positive thinking terkait dengan obsesi kita, kemudian imajinasi kita terkait dengan hal-hal yang memang, kalau misalnya ada seorang dokter, saya mau menciptakan hal-hal baru di kedokteran, berlebihan gitu kan? Karena jangan sesuatu itu kan kemudian nggak menemukan sesuatu tiba-tiba, dia bisa nggak nih air memanaskan itu kemudian bisa menjadi bermanfaat gitu. Jadi ada imajinasi yang berlebihan kemudian orang itu muncul karya gitu. Nah, bedanya gimana gitu? Kalau memang tadi dibilang berlebihannya overthinking itu konotasi negatif, lalu bagaimana dengan orang yang memang punya imajinasi yang tinggi gitu kan, tapi dia untuk menciptakan sebuah karya yang bermanfaat. Kira-kira gitu pertanyaannya. Bisa ditangkap nggak? Nggak bisa, karena pertanyaannya bisa ditangkap tapi dijawab. Terima kasih Ustaz Mika. Untuk pertanyaan yang pertama, apa bedanya overthinking dengan negatif thinking? Negatif thinking itu kita memikirkan sesuatu secara negatif namun tidak terlalu berlebihan. Tapi jika kita overthinking, kita memikirkan sesuatu yang negatif secara berlebihan, bahkan hal itu belum tentu terjadi di dalam diri kita. Pertanyaan kedua, positive thinking berlebihan. Ya Ustaz. Ya, pertanyaan kedua. Kalau overthinking itu kan cenderung nanti ujung-ujungnya itu negatif gitu ya. Nah, yang berarti kalau overthinking yang dibolehkan saja
Karena kan nggak mungkin kita juga nggak punya pikiran berlebihan, nggak boleh saat berlebihan. Tapi kapasitas kita masih boleh. Itu kan motivasi kita kan. Ambisi yang bagus seperti apa? Ya. Jadi mengarah ke hal yang positif memang diperbolehkan. Karena jika kita memberikan segala sesuatu secara baik, pastinya kita akan menemukan solusi atau pilihan terbaik untuk melangkah ke depan. Namun, jika kita berpikir secara terus-menerus dengan pikiran negatif, itu akan berdampak pada masa depan dan kesehatan mental, yang dimana nantinya akan membuat tujuan kita dan proses kita menjadi gagal untuk kita raih karena pikiran-pikiran yang selama ini kita pikirkan dengan negatif. Kita selalu merasa takut dan cemas karena pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah, dengan adanya pikiran negatif tersebut, kita harus bisa memperkuat pikiran-pikiran positif kita untuk melangkah menuju apa yang kita mau. Kalau misalkan kita bisa berpikir negatif secara berlebihan, kita juga bisa berpikir positif secara berlebihan untuk mengalahkan rasa overthinking kita terhadap suatu hal yang negatif. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ini nih. Aida, aku mau nanya sebagai diri aku juga sebagai pelajar Aida, yang dimana aku lihat Aida juga udah menerapkan sikap anti overthinking itu ya, mungkin dalam Aida keadaan tenang gitu ya. Tapi aku juga nggak luput dalam keadaan overthinking, yang dimana kita semua juga punya kegiatan yang padat istilahnya ya. Gimana caranya sih Aida setelah Aida membaca buku itu, Aida juga lebih bisa memanage waktu ya tentunya, dan mulai menghilangkan pikiran-pikiran negatif Aida tentang akan hal yang belum terjadi. Aida boleh kasih trik gak atau tips gitu kayak kita nih sebagai pelajar, intinya yang banyak banget proses yang kita lewatin dan kita masih terus dalam diaman-aman overthinking, dan sekarang kita ingin mengerjakan kegiatan di esok harinya, dan kegiatan itu atau kegiatan yang kita kerjakan itu tidak maksimal karena sikap overthinking kita. Itu pandangan serta tips and trick Aida itu dalam menghadapi kayak gitu tuh kayak gimana sih? Secara kalau kita pasti kan kerjaan kita tuh gak maksimal ya, benar? Ya kayak gitu. Gimana sih tips and triknya gitu? Ini sebagai solusi untuk aku juga tentunya gitu. Terima kasih. Nah, kalau misalkan kayak gini, intinya yang paling pertama itu adalah sikap tenang. Kita harus tenang dalam menghadapi segala kondisi apapun. Kita harus tenang baik-baik aja. Kita harus bisa mengendalikan pikiran dari diri kita. Terus kalau untuk takut menghadapi hari esok, mungkin kita bisa berefleksi diri, memikirkan apa kesalahan kita yang telah kita perbuat hari ini dan melakukannya menjadi lebih baik besok. Ya intinya untuk menghilangkan overthinking, yang pertama itu kalau menurut aku dari sikap aku yang aku terapin adalah tenang dalam segala sesuatu hal. Kita cukup diam dan berefleksi diri. Dan jangan memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Kita jangan pernah menengok ke arah belakang dan hanya fokus memandang ke arah depan. Karena tidak ada yang kita tutup sesi tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, jadi kesimpulannya tuh overthinking itu standar ada jadwalnya nggak? adalah negatif Standar ada thinking jadwalnya. yang Ada. berlebihan. Nggak, maksudnya jadwal kayak hari yang buat di bahasa Inggris. Cara untuk menghilangkan itu dengan berpikir positif secara berlebihan. Nah, terus tips dan trik biar gak overthinking itu kayak tenang.
Kerasin dong suaranya. Jalan-jalan ke